Yuk, silahkan, silakan. Oke, Oke, silakan Pak Antonius. saya ya ajukan pertanyaan. Sebelum ajukan pertanyaan, saya ingin mengkomentari dulu beberapa statement-statement dari Pak Jody ya. Jadi ini juga pertanyaan buat Pak Jody. Jadi tadi dikatakan bahwa resiko doktrin dari Trinitas itu adalah dipandang bahwa Allah itu mengalami menderita skizofrenia. Schizophrenia. Ya, yaitu katanya diklaim karena ada dasar dari sains psikologi. Nah, ini yang saya perlu luruskan bahwa kepribadian di dalam Trinitas itu tidak bisa kita analisa dengan psikologi kemanusiaan, ya. Skizofrenia itu ada di dalam ilmu sains psikologi, tetapi ilmu sains psikologi itu ada untuk kejiwaan manusia. Sementara personae di dalam Trinitas itu adalah sifatnya transenden, artinya tidak bicara tentang personae dari manusia. Jadi pribadi Allah itu tidak sama dengan pribadi manusia. Salah satu contoh yang mendasar aja, misalnya pribadi saya dengan pribadi Pak Pras itu dua pribadi, tetapi kita terpisah, 100% terpisah. Saya dan Pak Pras itu tidak satu gitu loh. Tetapi Allah itu tidak demikian, dibedakan pribadinya, tetapi itu satu. Ya, jadi ini unik dalam arti tidak ada sesuatu yang di dalam ruang dan waktu itu yang seperti itu. Ya, jadi manusia tidak akan bisa memahami trinitas Allah itu di dalam konteks ruang dan waktu. Ya, jadi itu yang kita sebut transenden. Karena di luar pemahaman manusia, sama seperti orang buta menjelaskan warna merah. Ya, dia belum pernah mengalami warna merah, dia tidak akan bisa menceritakan warna merah. Begitu juga kita tidak tahu itu pribadi yang dibedakan tapi satu esensi. Oleh karena itu kita nggak bisa mendefinisikan, apalagi menganalisa dengan psikologi manusia begitu ya. Kemudian ada hal kedua yang ingin saya luruskan. Trinitas secara etimologi bukanlah triteos ya. Jadi pemahaman Trinitas asal usulnya itu bukan triteos. Jadi nggak bisa dibilang bahwa Trinitas itu adalah triteos. Trinitas adalah Trinitas, triteos adalah triteos gitu ya. Kita bisa lihat dari etimologinya. Nah, kemudian Trinitas bapak-bapak gereja itu tidak berpahaman Trinitas, tidak berpahaman Triteos ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa doktrin Nikea itu adalah doktrin Triteos setara yang ingin melawan doktrin Praxeas dan juga doktrin Triteos subordinat. Tidak bisa begitu gitu. Jadi Konsili Nikea jelas mengatakan one God, ya, we believe in one God. Itu adalah pembukaan dari Konsili Nikea. Jadi jelas itu menyingkirkan triteos, nggak bisa kita eksegesikan sebagai triteos. Begitu juga dengan Tertullianus, ya. Tertullianus memang menyatakan subordinat, tetapi Tertullianus juga memahami satu esensi, ya. Jadi nggak bisa kita bilang Tertullianus itu adalah triteos yang subordinat. Ya, jadi subordinasi dari Tertullianus itu adalah subordinasi functionality, bukan subordinasi ontologi. Kita jadi nggak bisa bilang baik Tertullianus maupun Konsili Nikea itu adalah triteos. Begitu juga dengan kredonya Athanasius. Jelas di kredonya Athanasius menyatakan satu Allah gitu ya, nggak ada tiga Allah. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa Tertullian Athanasius itu kredonya triteos, nggak bisa. Walaupun diklaim sebagai konsekuensinya juga nggak bisa, karena udah dikunci di situ satu Allah, di situ ada statement satu Allah. Memang betul tiga pribadi itu dibedakan, Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah, yaitu Allah yang satu. Ya, itu udah dikunci di situ, nggak bisa kita eksegesikan lagi sebagai triteos sebagai konsekuensi daripada pernyataan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Jody adalah begini, narasi yang Pak Jody ceritakan panjang lebar di kesempatan ini maupun di kesempatan sebelumnya, itu saya memahami adalah sebagai narasi dari Arianisme, begitu ya. Arianisme itu juga dia memahami bahwa Allah itu, bahwa Yesus dan Roh Kudus itu tidak setara, ya. Jadi tapi juga diakui sebagai Allah, begitu ya. Allah diciptakan lah, Allah yang diciptakan, begitu ya. Walaupun buat kita itu bukan Allah, tetapi
buat konsep mereka yang saya pahami itu adalah Allah, tetapi Allah yang kecil. Jadi itu adalah yang saya pahami. Arianisme itu sebenarnya juga triteos. Saya ada referensinya ya yang mengatakan Arianisme itu adalah triteos yang subordinat. Nah, ini semuanya narasi Arianisme itu saya pahami sejalan dengan apa yang Pak Jody katakan ya, bahwa firman itu diciptakan. Firman itu mengawali ciptaan. Ya, jadi firman itu adalah yang pertama, yang sulung. Yang diciptakan lebih dahulu. Kemudian firman itu barulah dengan firman itu yang menciptakan. Ya, ini narasi pemahamannya Unitarian atau Arianisme. Nah, itu yang saya pahami dari narasi-narasi Pak Jody. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebenarnya Pak Jody itu Arianisme gitu loh? Ya kan tadi Pak Jody mengatakan kenapa Pak Pras nggak ini aja to the point aja, itu oneness begitu loh. Nah, saya juga menanyakan hal sama. Kenapa Pak Jody nggak to the point aja? Saya adalah Arianisme begitu, atau Unitarianisme begitu. Ya, begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Jody, langsung dijawab aja. Oke, baik. Sebenarnya sudah saya singgung tadi ya. Jadi Scholar Lucianus atau Kristen Antioquia ya itu memiliki 3 murid ya. 3 murid yang kita kenal ya. Mungkin ada yang lain tapi saya tidak tahu. Yang pertama itu Eusebius Caesarea ya. Yang kedua itu adalah Paul Samosata. Yang ketiga itu adalah Arius. Nah, begitu. Jadi semuanya itu memiliki corak doktrin yang sama. Ya, anak Allah itu sebagai permulaan ciptaan Allah. Nah, Tuhan Yehova sebagai Tuhan realitas, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ya, narasinya di dalam kitab Ayub ya, sebagai Tuhan Yehova sebagai Tuhan yang di realitas. Ya, duduk di singgasananya, lalu kemudian ada iblis menghadap dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan Yehova menampakkan dirinya di Yesaya 6 ayat 1. Itu ada Tuhan di realitas. Kalau Tuhan memiliki realitas itu menurut subordinat itu adalah ciptaan. Ciptaan terhadap apa? Ciptaan terhadap dimensi yang lebih tinggi yaitu transendensinya Allah Bapa. Loh kok bisa begitu ya? Salah sendiri kok memiliki realitas. Memiliki hipostasis. Ya kalau nggak mau dianggap ciptaan ya jangan memiliki realitas. Nah kurang lebih kira-kira begitu doktrin subordinat itu. Baik Eusebius Caesarea maupun Arius itu sama. Ya dari corak doktrinnya itu sama. Justru yang saya heran ya Eusebius Caesarea itu tidak dibidatkan. Jadi Arius yang dibidatkan. Loh kok bisa begitu? Karena parameternya itu bukan dalam corak doktrin saja. Yaitu sikapnya yang submit atau tunduk. Nah, Eusebius Caesarea itu menghormati kaisar. Jadi di dalam Konsili Nisea itu kurang lebih 298 uskup itu pro homoousios dan kurang lebih 20 uskup itu pro homoiousios atau subordinat. Ya 17 uskup itu adalah subordinat lunak ya, mereka menghargai kaisar. Baik Eusebius Nikomedia maupun Eusebius Caesarea itu memiliki sikap yang lunak. Corak doktrinnya bagaimana dengan Arius? Podo wae. Ya sudah saya bilang ya, sama. Ya, yang memiliki realitas itu ciptaan ya. Archetes ketesios, prototokos basis ketesios. Loh kok bisa begitu Pak Jody? Ya salah sendiri memiliki realitas. Ya, kalau di dalam doktrin subordinat itu sangat jelas. Jadi ada 3 lapis. Yang lapis paling utama itu adalah lapisan transendensinya Allah. Lapisan kedua itu adalah lapisan realitas surga. Yang di dalam Ibrani 1 ayat 3 itu disebut dengan hipostasis. Atau mereka menyebutnya realitas konkret. Memiliki titik koordinat di dalam posisi realitas. Nah, lalu yang dimensi paling bawah itu realitas di bumi. Nah, doktrin subordinat itu seperti itu.
Lah mengapa kok Pak Jody itu tidak terus terang, lu memang kita ini yang subordinat lunak. Subordinat lunak itu seperti Eusebius Caesarea. Subordinat keras itu seperti Arius, ya tidak mau menghormati apa kaisar di situ. Corak doktrinnya sama atau beda? Sama. Eusebius Caesarea dan Arius itu sama. Nah, justru saya tuh menantang bahwa mereka yang ada di puncak piramida doktrin sekarang itu membidatkan Eusebius Caesarea. Begitu, jangan hanya dibidatkan Arius. Loh kok bisa begitu? Karena corak doktrinnya tuh sama ya, 11-12. Hanya sikapnya yang satu lunak, yang satu keras. Begitu. Nah, sikap yang lunak dan keras itu di dalam zaman modern itu memiliki pengejawantahan yang memang berbeda. Nah, sehingga orang yang memiliki corak doktrin subordinat lunak ya itu memiliki kecenderungan ya dia tetap mau mempelajari eksegesis bapak-bapak gereja. Baik tentang hipostatik union, baik tentang perikoresis atau dan sebagainya. Lalu kemudian alur konsili-konsili itu ya dipelajari semua. Lalu pengejawantahannya di dalam dunia modern saat ini subordinat keras itu menjadi unitarian. Mereka mau nggak belajar tentang konsili-konsili? Nggak mau. Ya karena memang wujud dari subordinat keras di masa sekarang itu seperti itu. Kalau di masa lampau itu tidak menghormati kaisar, di masa sekarang itu tidak menghormati adanya konsili-konsili eksegesis bapak-bapak gereja. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu kan free will-nya masing-masing. Ya saya hanya menjelaskan posisi saya. Posisi saya apa? Subordinat lunak, ya seperti Eusebius Caesarea ataupun Eusebius Nicomedia. Loh Pak Jody, berarti Pak Jody bidat. Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Ya, mereka yang ada di puncak piramida menyatakan Eusebius Caesarea seorang bidat. Alih-alih mereka berani menyatakan Eusebius Caesarea seorang bidat, ya, mereka justru memuji-muji Eusebius Caesarea sebagai sosok penulis yang handal, sejarawan yang handal, tapi tidak dinobatkan sebagai bapak gereja. Nah, saya galau dan bingung. Padahal corak doktrinnya persis plek dengan Arius. Karena apa? Mereka muridnya Lucianus. Bahkan di dalam narasi bukunya Eusebius Caesarea, itu terus terang ya, dia menulis narasi Paus Samosata yang dianatema di tahun 286. Ya, 286 itu menganatema Paus Samosata. Ya, yang melintir menjadi homoousios itu ya. Atau apa ya, masih nggak jelas, ada yang bilang oneness, ada yang bilang homoousios gitu. Eusebius Caesarea menyatakan bahwa Paus Samosata berbalik memiliki doktrin haram atau bastard doktrin. Eusebius mengumpat di dalam bukunya kepada doktrinnya Paus Samosata. Artinya apa? Artinya memang pergolakan di abad Cisamus itu memang sangat keras. Ya, antara subordinat, antara homoousios, antara oneness itu memang keras pergolakannya. Ya, bapak-bapak gereja itu jarang loh mengumpat. Tapi di dalam narasi bukunya itu saya share itu. Ya, di channelnya Valen itu kan. Bastard doktrin atau doktrin haram. Makanya kalau bisa mulai sekarang ini kalau bisa dinarasikan bahwa Eusebius Caesarea itu seorang bidat. Ya, seperti corak doktrinnya Arius. Begitu. Loh kok bisa begitu? Saya lebih suka. Lebih suka apa? Blak-blakan begitu loh. Blak-blakan terus terang ya, tidak ada lika-liku A ya A, B ya B begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka yang juga mengagumi ya sosok Eusebius Caesarea ya mulai berbalik. Ya, tidak kemudian ambigu begitu. Ya balik kanan ya memperkuat barisan subordinat. Nah sebenarnya yang saya inginkan seperti itu, tapi kan di dalam realitas lapangan ya
karena yang namanya teolog itu memiliki kepentingan, ya bagaimana menjaga umatnya supaya nggak lari pindah gereja dan sebagainya. Ya bahkan saya juga nggak heran, mereka memiliki corak doktrin oneness saja takut disebut berdoktrin oneness. Loh kok bisa begitu? Karena kepentingan, bro. Kepentingan itu biasa ya di dalam realitas ya. Para teolog menjaga kepentingan supaya tidak kehilangan domba, tidak dianggap bidat dan sebagainya, itu hal yang wajar. Nah kira-kira begitu Pak Antonius jawaban saya, terima kasih. Oke, thank you Pak Jody, Ya, penjelasan terima kasih Pak Jody. luar biasa, panjang, dan saya menangkap sesuatu bahwa ternyata pemahaman siapa tadi? Caesarea ya? Iya, dengan Arianisme itu sama sebenarnya, tetapi tidak dibidatkan Eusebius Tidak ini dibidatkan, betul. ya, karena mungkin kepentingan ya. Oke. Jadi gimana nih? Apakah mau ditanggapi teman-teman dari Trinitarian terkait, karena ini saya lihat beliau ini menyampaikan fakta sejarah ya dalam eksegesis itu ya, keempat corak ini ya. Oke. Coba ke Antonius lagi kasih waktu. Ya, baik, terima kasih. Ya, buat saya sih udah cukup jelas ya, artinya Pak Jody sudah dengan jujur mengakui bahwa dia sebenarnya sama doktrinnya dengan Arianisme atau Unitarian, cuman yang lunak lah seperti itu yang saya pahami begitu. Kalau Unitarian yang bergaris keras, mereka tidak mau mempelajari eksegesi dari bapak-bapak gereja ya, seperti itu. Kalau Pak Jody ini masih mau begitu loh mempelajari eksegesi. Cuman ya tadi ya eksegesi bapak gereja saya tadi udah jelasin, itu nggak bisa dieksegesikan sebagai triteos, udah ada kuncian semua begitu. Ya baik di Nikea udah dikunci sebagai one God di pembukaan. Kemudian kalau saya boleh share screen ini ya sebentar ya. Izinkan saya share sebentar ya. Saya mau tunjukkan. Ya. Ya ini udah kelihatan ya. Ya ini Nicene Creed di pembukaannya udah dikunci ini, we believe in one God. Ya jadi jelas ini tidak mungkin dinyatakan sebagai tiga Allah gitu ya, triteos. Kemudian di Athanasian Creed ini juga ada dikunci. Kita lihat tengah-tengah ini nih. Di sini dikatakan and yet they are not three gods but one God. Begitu juga yang di bawah sini dikatakan so we are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or three lords. Jadi ini jelas sudah ada kunciannya gitu ya. Begitu juga di tadi Tertullianus memahami itu satu esensi. Artinya kan homoousios bukan homoi gitu ya. Yaitu kuncian-kuncian semua gitu yang artinya udah nggak bisa eksegesi sebagai triteos, baik triteos setara maupun triteos subordinat. Ya, sementara tanggapan dari saya itu aja. Terima kasih Pak Jody. Ya baik ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kenapa ya SCB siapa tadi Pak Jody? Coba ulang. Eusebius Caesarea itu kenapa nggak dibidatkan sama bapak-bapak gereja yang Trinitas ini, padahal di situ doktrinnya sama gitu, malahan dipuji-puji. Jadi pemahaman seperti Bro Jody ini malahan dipuji-puji, nggak dibilang bidat. Nah itu bukan bro, bukan dipuji-puji, karena Eusebius mau tanda tangan, dia nggak mengajarkan doktrinnya ke pihak luar. Maksud saya begini, dipuji-puji karena tadi yang disebut Bang Jody itu bahwa dia itu seorang apa tadi tuh? Sejarawan, iya kan? Artinya ada karya tulis dia yang jadi dipuji-pujinya bukan dalam doktrin loh ya, dalam hal sejarawan. Oke. Baik, saya ralat ya. Jadi dalam hal ini ya kan, ketika seseorang ini dipuji dalam hal tulisan sejarah apa segala macam, tetapi kita tahu bahwa dia diterima gitu, nggak dibilang bidat, ya kan?
Nah, jadi ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi ini hanya asal kita submit tadi ya Pak bilangnya tunduk, maka oh sudah kamu nggak apa-apa lah gitu. Jadi apakah persoalan tunduk ini yang membuat orang itu bidat atau tidak gitu? Itu yang sebenarnya tadi saya mau tanyakan ke teman-teman Trinitas, kalaupun paham sejarah-sejarah seperti ini gitu. Tetapi biarlah kita lanjutkan ke topik atau ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada Pak David ya. Ya silakan Pak David. Oke, terima kasih Pak Daniel. Saya mau memberikan masukan dan pertanyaan. Dua nih. Silakan Pak. Nah, masukan ini untuk kedua-duanya. Masukan untuk kedua-duanya. Sedangkan yang pertanyaan ini tidak ke Pak Jody, mohon maaf, tapi ke Pak Pras. Ya, tetap ini luar biasa ini sebenarnya. Nah, untuk masukan pertama, ini kan buat kedua-duanya. Begini, menurut saya nih, saya pribadi, ya, bagi kita semua lah yang percaya Tuhan Yesus ya, sebaik ya kita menghindari membuat slot-slot jebakan. Ya, yaitu dengan menggolong-golongkan pengikut Kristus kepada golongan doktrin. Menurut saya loh, masukkan aja ya. Nah, doktrinnya banyak sekali, Pak Pras tadi sudah jelaskan ya kalau saya lihat, tapi masih ada Pak Pras, masih ada yang lain banyak. Nah, itu sudah terima kasih lah kita bisa melihat gambarannya ya. Nah, tapi menurut saya pribadi itu sebenarnya di zaman sekarang ini ya, yang Tuhan Yesus sudah mau datang ini, itu sebenarnya tidak perlu bukan untuk membuat slot-slot, saya bilang itu jebakan. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 berbunyi begini. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani? Itu kan? Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mestinya ya. Nah, tapi udahlah, kita mau bagaimana lagi seperti Pak Jody bilang. Itu memang dari dulu ribuan tahun. Nah, terus berikutnya, menurut logika saya ya secara rohani. Jadi ada logika rohani ya. Kalau logika rohani itu kan bukan logika manusia, tapi logika rohani saya. Bahwa dasar iman pengikut Kristus itu sebenarnya Alkitab. Tidak ada yang lain. Karena Alkitab itu adalah firman Kristus, ini menurut saya. Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, karena di dalam Roma 10 ayat 17 jelas dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Ternyata iman itu yang dari Alkitab, dari firman Tuhan itu tujuan utamanya cuma satu, keselamatan jiwa. Oke, nah dari masukan saya di atas, saya bisa simpulkan begini. Semua sebenarnya didasarkan pada Alkitab. Dasar untuk menginjil dan bersaksi itu pasti Alkitab. Dasar untuk menjelaskan kepada orang lain, kepada teman, saudara kita dan lain-lain mengenai firman kebenaran itu juga adalah Alkitab. Dasar untuk mengukur, menilai orang lain, melihat buahnya dan lain-lain, itu juga adalah Alkitab. Yang lain, dasar yang lain juga Alkitab. Apakah ada dasar lain? Nggak ada. Menurut saya tidak ada, hanya Alkitab aja. Makanya ada acara-acara seperti ini yang bagus ini, jika semua ingin supaya terarah, saya ingat nih masukan dari Bro Chris, kita harus basis Alkitab dan tidak boleh ada ayat yang dia ignore. Nah itu paling bagus sih. Jadi semuanya back to the Bible. Nah itu masukan saya tutup dengan 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah ini masukan bagi Dodona. Saya mau bertanya kepada Pak Pras. Pak Pras menjelaskannya kalau saya lihat
terburu-buru karena banyak sekali, tapi belum selesai sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya begini Pak Pras, saya melihat ini, mohon maaf ya, saya hanya melihat menilai bahwa Pak Pras ini basisnya adalah Tritunggal. Sorry, ini menurut saya. Nah, menurut saya ehadisme ini bagusnya itu melakukan pendekatan baru, tidak berbasis yang lama. Jadi pendekatan baru. Nah, tidak berbasis yang lama. Itu satu. Terus yang kedua, kelihatannya Pak Pras juga membedakan antara istilah Tritunggal dan Trinitas. Itu saya setuju. Nah, cuma Pak Pras tidak menjelaskannya. Bagusnya dijelaskan apa sih perbedaannya antara brand Trinitas, Trinity, dengan brand Tritunggal. Nah, itu mestinya harus dijelaskan Pak Pras. Jadi kan enak, sehingga ehadisme ini masuk menurut saya. Terus ketiga, doktrin dan brand Tritunggal itu jelas membatasi Tuhan. Ya kan singgung Tritunggal tadi. Ya, membatasi Tuhan dengan mengangkatkan seperti di ruang waktu. Itu kalau menurut saya menimbulkan perdebatan yang luar biasa, termasuk magic word pribadi. Nah, saya setuju Bapak mengatakan bahwa saya tidak menggunakan kata pribadi. Ya, saya setuju. Itu perlu dijelaskan Pak, supaya pribadi itu tidak digunakan. Sekarang kan kita bilang begitu, tapi orang menggunakannya. Jadi nggak ada faedahnya, hasilnya tidak bisa kita kita bisa nikmati, kita tidak bisa rasakan. Kita itu nggak ada apa-apanya, nggak dianggap orang lain gitu loh. Nah, terus terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari hadisem Bapak kan ada 1, 2, 3, 4 item. Nah, kalau item pertama dan item keempat, saya setuju Pak. Nah, yang item kedua dan ketiga ini sebenarnya bertentangan Pak. Saya jelaskan sedikit ya, mungkin ini bisa dijelaskan atau kalau panjang ya nanti kita lanjutkan. Itu kan enak kita bisa diskusi. Nah, Bapak adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Nah, coba kita lihat di ketiga. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Dua kata ini, kedua dan ketiga ini bertolak belakang sebenarnya. Mana mungkin Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, tapi Bapa bukan anak. Itu nggak mungkin. Kalau kita bahas di ruang dan waktu itu bertentangan, Pak. Apalagi kalau kita orang eksak ya, itu pasti bertentangan. Nah, kenapa ini saya bilang sudah di ruang dan waktu? Ya iya, jelas. Ya kan? Kecuali kita membahas di dimensi roh. Nah, itu saya nggak paksakan. Tapi kalau kita bahas mengenai kata-kata kalimat yang ada di ruang dan waktu seperti ini, nah ini pasti bertentangan, Pak. Kan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Berarti Bapa, Anak dan Roh adalah Allah. Nah, masakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa kalau dia adalah Allah. Sama. Itu podo wae. Jadi statement yang ketiga itu sebenarnya bertentangan dengan statement yang pertama, atau statement yang kedua itu bertentangan dengan yang ketiga, yang ketiga bertentangan dengan yang pertama. Nah, itu Pak pertanyaan saya. Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya cuma ingat pertanyaan yang terakhir, yang sebelumnya itu apa? Yang terakhir oke, saya jelaskan yang kedua, ketiga. Kemudian yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya itu ada tadi Pak, Bapak basis pendekatan, kenapa Bapak tidak menggunakan pendekatan baru? Kelihatannya Bapak menggunakan, sorry ini pemahaman yang saya lihat, yang saya amati Pak, Bapak bicara tadi. Mohon maaf. Kelihatannya Bapak berbasis Tritunggal yang Bapak omong. Makanya saya tuh beberapa kali salah seperti Pak Jody mendengar, karena Bapak berbicara tadi ada yang menyebut bahwa pribadi, 3 pribadi. Makanya saya ini kok 3 pribadi. Nah, saya mendengar seperti yang didengar Pak Jody. Jadi pertama itu. Terus yang kedua, Pak Pras juga membedakan antara brand Tritunggal dengan Trinitas. Nah, itu setuju. Saya setuju, tapi Pak Pras tidak menjelaskannya, belum menjelaskan kenapa gitu loh. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Ini realita Allah itu adalah realita dia di dalam keadaannya yang sesungguhnya dan keadaannya di dalam dunia ciptaan. Jadi tidak bisa kita hanya tidak bisa kita terlalu memisahkan juga gitu. Jadi memang ada kondisi di mana pada waktu pembicaraan itu ada kecampur, tapi kita harus mengerti awalnya gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau kamu bilang saya ada corak Trinitas, makanya saya bilang gini. Sebenarnya pada waktu kita mendengar orang
itu sebenarnya nggak boleh kita ada frame-frame atau ada kacamatanya kita, lepas kacamatanya kita. Kemudian nggak usah nilai, oh itu kalau gitu Trinitas. Oh itu orang-orang teologi begitu tuh. Seperti siapa namanya? Kamu lihat kalau Budi Asali debat dengan mengenai predestinasi, dan namanya Suhento Liao punya anak tuh. Dia langsung ngomongnya ke arah apa tuh? Oh itu adalah Calvinisme. Oh itu adalah apa namanya? Siapa pertentangannya Calvinisme? Siapa? Apa? Oh gue lupa sih. Kehendak bebas siapa? Lawannya Arminius. Jadi dia bukan nyerangnya si Suhento Liao punya anak, tapi nyerang Arminius. Sedangkan udah dijelasin berkali-kali gitu. Jadi yang terpatri itu adalah Armeniannya gitu. Jadi nggak bisa begitu. Pada waktu saya bicara, makanya saya pertama bicara tentang Trinitarian dan modalisme oneness. Kalian berdua itu maupun Trinitarian maupun oneness itu adalah orang-orang yang baca Alkitab. Kalian tuh bukannya sekalipun mereka saling menyalahkan, tapi kalian itu bukan tanpa dasar, bukan seluruhnya salah gitu. Bahkan mungkin 95% benar gitu. Ujungnya satu, kesimpulannya salah. Jadi harus dinilai. Kok double ya suaranya? Suara saya kok double ya? Iya, suaranya bergema, Pak Pras, agak bergema. Oh iya dari saya ya. Device lain Bapak ya, 2 device Bapak. Enggak, saya pakai 1 device. Oh. Oke, lanjut. Siapa yang pakai 2 device? Ya, oke. Ini udah bagus kan ya? Udah bagus ya? Sudah. Iya. Jadi saya bicara kalau secara, kalau saya jelasin ini nanti bisa panjang dan berbelit-belit lagi. Kalau dia masuk ke dalam ruang dan waktu, boleh Pak. Gini. Panjang nanti disambung bisa Pak. Ya, waktu masuk dia ruang dan waktu, di dalam setiap keberadaan kita mengatakan sebagai satu pribadi atau sebagai satu hipostasis, jadi sehingga ada 3 hipostasis di dalam ruang dan waktu, itu nggak ada masalah. Dalam hal ini adalah seperti trinitas ekonomis gitu. Tetapi itu tidak boleh dibawa menjadi trinitas ontologis gitu. Karena pada waktu dia masuk ke dalam ruang dan waktu, dia masuk di dalam dunia materi dan pembicaraan di dalam dunia yang bermateri. Bahasa itu adalah bahasa dunia materi. Gitu. Jadi Bapa sebagai satu pribadi, satu hipostasis, anak sebagai satu hipostasis dimengerti di dalam aspek itu oke. Tapi kemudian benar-benar dijadikan, dimaterikan ke dalam kealahannya sebagai trinitas ontologis, itu yang saya merasa nggak bisa demikian, atau nggak saya tolak, ataupun saya merasa nggak dijelaskan, nggak usah dimasukin gitu. Jadi Allahnya dimaterikan sehingga nanti kalau diserang timbulnya ada masalah gitu, ada sesuatu yang tidak cocok, dan waktu tidak cocok baru ngomong itu adalah misteri gitu. Ya itu terserah, tapi nanti aja itu bukan bahasan kita hari ini. Jadi kita jangan masuk dulu ke sana. Kemudian pada waktu kamu berkata yang kedua dan ketiga, kok kontradiksi? Kalau Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, roh adalah Allah, kenapa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus gitu. Loh, kalau ditinjau dari sisi satu Allah, tentu Bapa adalah anak, anak adalah roh. Itu sepertinya oke. Tetapi pada waktu Alkitab menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan dalam pemahaman seperti demikian. Dia menyatakan anak itu dalam pemahaman itu adalah gambar dari Allah. Jadi memiliki gambar. Ada aspek yang itu saya belum bahas tuh. Itu sebenarnya ada persamaannya dengan Jody, tapi ini buka front baru. Jadi anak itu ada perwujudannya gitu. Saya nggak masuk situ terlalu jauh ya. Saya hanya berhenti di sini aja ya. Sedangkan Bapa itu tidak ada. Gitu. Jadi disitulah Bapa bukan anak. Jadi siapakah Allah? Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Bukan sekedar Bapa saja atau Anak saja atau Roh Kudus saja gitu. Tapi bukan dibagi 3 gitu. Ya, jadi itu memang ada kerumitan di situ. Semoga bisa dimengerti. Jadi Bapa bukan anak, karena anak itu perwujudan. Jadi anak itu siapa sih? The image. The character of his hypostasis.
Ya, Bapa itu siapa? The invisible God. Nah, jadi penggunaan Alkitab itu jelas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, nggak pernah dibalik. Anak yang mati, anak yang menjadi manusia, Bapa yang lebih besar daripada anak. Kemudian itu hampir nggak pernah kebalik. Kalau andai kata ada sedikit yang bisa diserempetkan ke sana, itu adalah untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah satu Allah yang sama gitu loh. Bukan dua Allah atau tiga Allah. Ya, seperti itu. Jadi bukan kontradiksi ya. Jadi kalau di aspek kamu mengatakan Allahnya ya satu Allah yang sama, ya nggak ada masalah. Tetapi penggunaan kata Bapa, Anak, dan Roh dan pernyataannya kepada kita itu adalah sesuatu yang berbeda. Makanya Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Bukan Bapa yang mati di atas kayu salib. Karena yang mati di atas kayu salib itu adalah the image-nya. Gitu, bukan the invisible God-nya. Ya, terima kasih. Gitu aja. Oke, terima kasih. Baik. Ya, ini Pak Roti, apa? Silakan kalau mau bertanya. Makasih Pak Pras, makasih Pak Daniel. Ya. Pak Antonius aja duluan, itu udah raise hand, nggak apa-apa. Oh iya, oke Pak Antonius mau bertanya lagi, silakan. Oke, baik. Saya ada pertanyaan ya kepada Pak Jody dan Pak Pras. Jadi begini ya, untuk Pak Jody. Oh, sebelumnya saya mau nanggapin dulu yang tadi Pak David sampaikan ya mengenai persatuan. Kalau yang saya pahami begini ya, kalau menurut di kalangan Kristen ini ada dua pandangan gitu ya mengenai perbedaan paham di luar Tritunggal ya. Jadi pemahaman pertama itu adalah pemahaman yang sejalan dengan kredonya Athanasius. Nah, Athanasius bilang begini, bahwa orang-orang yang di luar memiliki keimanan seperti ini ya, itu adalah tidak selamat. Ya, jadi pembukaannya kredo Athanasius sudah bilang begitu, whosoever will be saved, before all things, it is necessary that he hold the Catholic faith. Ya, jadi ini kredo Athanasius itu adalah Catholic faith yang diklaim kalau mau selamat harus punya iman seperti ini. Ya, ini kan iman Tritunggal. Artinya secara tidak langsung kredo Athanasius mengatakan kalau orang yang tidak percaya Tritunggal itu tidak selamat, seperti itu. Nah, kemudian ada pandangan kedua ya, pandangan kedua itu mengatakan ya selamat-selamat aja, tetapi selama orang itu tinggal di dalam ajaran Yesus, selama orang itu tinggal di dalam Yesus, dia selamat, begitu. Nah, kalau ehadism atau oneness itu masih bisa ditolerir gitu kalau menurut pandangan kedua ini ya, karena mengajarkan ehadism ya, maksudnya mengajarkan ehad, Allah itu ehad. Hal ini sejalan dengan statement Yesus Kristus sendiri di Markus 12 ayat 29 yang bunyinya seperti ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya di sini Yesus menyatakan bahwa inilah hukum terutama, bahwa Tuhan itu esa. Jadi pandangan yang ini mengatakan bahwa orang yang tidak mengimani bahwa Tuhan itu esa, itu di luar ajaran Yesus, begitu. Di luar Yesus. Nah, jadi ini yang saya ingin menyatakan itu aja. Tetapi kalau Athanasius lebih strict lagi, ya, menyatakan kalau tidak beriman dengan iman Katolik ini tidak selamat, begitu. Nah, sekarang saya mau ada pertanyaan ya. Pertama buat Pak Jody. Ini adalah pertanyaan mengenai ayat yang ada di sebentar, saya lupa ayatnya. Oh, di Yesaya 40 ya. Perlu saya screen share atau cukup saya bacakan aja? Bacaannya aja, percaya. Bacain kita. ya. Bunyinya begini, Yesaya 40 ayat 13. Sebentar, bukan itu. Yesaya. Sebutin aja ayat seperti apa, mungkin Yesaya 44 ayat 24 ya, Yesaya 44 ayat 24. Ya. Bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi.
siapakah yang mendampingi aku? Jadi ayat Yesaya 44 ayat 24 ini mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu seorang diri, ya. Artinya tidak butuh bantuan apapun. Gitu. Nah, saya ingin tanya ke Pak Jody, karena menurut pemahaman Arianisme atau Unitarian, bahwa Bapa itu menciptakan firman. Nah, firman itulah yang nanti akan mencipta, ya. Jadi artinya firman itu ciptaan yang mengawali segala ciptaan. Ya, jadi ini ayat-ayat yang sering dipakai ya, yang di Ayub yang tadi Pak Jody kutip, kemudian yang di di Wahyu berapa ya, saya lupa, Wahyu 3 ya atau apa, yang mengatakan inilah permulaan Yesus sebagai permulaan ciptaan begitu. Kemudian juga di ayat kalau nggak salah di saya lupa satunya lagi gitu. Suratnya Rasul Paulus. Gak apa-apa, sebutin aja. Nanti mungkin Sebentar. kita ada yang tahu yang seperti apa kira-kira ngomongnya. Oke. Di sini kan pada pembaca Alkitab semua. Sebentar. Saya nggak ketemu, tapi nggak apa-apa lah. Intinya seperti itulah. Ya, artinya yang kita klaim itu sebagai Yesus adalah Allah karena dia mencipta, ya. Itu dipakai oleh Arianisme, ya, bahwa Yesus itu memang pencipta, tetapi dia diciptakan. Dia adalah awal begitu. Dia adalah yang sulung. Kolose pasal 1 ayat 15. Ya, betul. Kalau nggak salah Kolose, ya. Ya, dia adalah yang sulung. Itu dieksegesikan oleh Arianisme bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya, sebelum Yesus menciptakan, dia adalah ciptaan. Nah, ini kalau yang menurut pemahaman saya bentrok dengan ayat yang tadi yang saya bacakan di Yesaya 44 ayat 24 yang bilang Tuhan itu menjadikan segala sesuatu seorang diri. Ya, artinya dia nggak butuh ciptaan manapun untuk mencipta gitu. Jadi artinya firman itu haruslah Allah itu sendiri gitu. Kalau mau kita mengikuti Yesaya 44 ayat 24. Nah, saya ingin tahu eksegesisnya Pak Jody mengenai Yesaya 44 ayat 24. Ya, kemudian untuk Pak Pras, pertanyaan saya begini. Pak Pras itu sebenarnya kebingungan. Bukan kebingungan ya. Jadi bukan kebingungan. Sebenarnya gini. Pak Pras itu sebenarnya seperti mirip Trinitas, tetapi dia tidak mau mengatakan sebagai pribadi, ya, mengatakan tiga itu sebagai pribadi. Begitu. Jadi yang saya pahami dari pembicaraan dengan Pak Pras sebelum-sebelumnya, tiga hal itu tidak bisa didefinisikan, masih misteri. Begitu ya Pak Pras, ya. Itulah yang membedakan dengan Oneness. Karena kalau Pak Pras bilang bahwa Pak Pras itu Tritunggal, yang Pak Pras percaya ada Tritunggal ekonomis, itu ya secara nggak langsung Oneness gitu loh. Karena Oneness mengatakan tiga itu ya tiga ekonomis, bukan tiga ontologi begitu. Jadi hanya satu pribadi. Jadi yang tiga itu bukan pribadi, tetapi cara berada Allah seperti itu gitu. Nah, itu aja saya ingin klarifikasi dari Pak Pras gitu. Jadi saya agak bingung dari pernyataan Pak Pras, karena kemarin sebelumnya mengatakan yang bedanya dengan Oneness adalah Pak Pras mengakui adanya tiga hipostat, bukan tiga hipostat, tiga realiti yang berbeda antara Bapa, Firman, dan Roh Allah, tetapi tidak bisa didefinisikan tiga itu apa, apakah itu personae atau sesuatu hal lain. Jadi itu istilahnya itulah misteri buat Pak Pras begitu loh. Tetapi ya, di satu sisi tadi Pak Pras bilang Tritunggal yang ekonomis gitu, yang sebenarnya saya berpikir itu sama dengan modalisme gitu. Oke, kira-kira pertanyaan saya itu aja. Oke, silakan baik. mulai dari Pak itu Jody dulu ya. Jody ya. Baik, jangan. Mau ke Jody dulu atau ke saya dulu? Jody, terserah aja deh. Terserah. Jody. Ya udah Pak Pras aja deh. Halo? Iya. Oh ya, Pak Jody silakan. Itu pertanyaan beliau ambil kutip dari Yesaya 44 ayat 24. Silakan Pak.
Baik, kalau kita simak secara konteks keseluruhan Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya itu adalah nabi yang penuh euforia, ya. Ketika dia itu mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler. Nah, salah satunya dia tuh melihat kemuliaan Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 1. Karena beliau itu sangat euforia begitu. Nah, ada 2 ayat yang sebetulnya beberapa ayat itu agak kontroversi begitu. Salah satunya adalah Tuhan akan membasmi para pemakan babi begitu. Nah, kenapa saya bilang itu adalah euforia ya? Tuhan tidak mungkin ya membasmi orang gara-gara makan babi. Tetapi ada ditulis ayat semacam itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Yesaya itu adalah memiliki corak yang euforia ya, karena beliau juga mengalami mujizat ya. Itu Raja Hizkia itu ditolong waktu kerajaan Asyur menyerang gitu ya. Kita nggak bahas itulah. Nah, walaupun beliau itu nabi yang penuh euforia begitu, tapi sebetulnya ya ada benarnya juga bahwa Tuhan Jehovah itu adalah Tuhan yang pembuat realitas. Begitu. Tuhan pembuat realitas. Nah, tetapi letak euforianya bagaimana ya? Nabi Yesaya itu tidak secara komplit ya. Komplit menjelaskan bahwa ketika ya Tuhan Jehovah itu menjadikan manusia, itu kata kerjanya tuh naaseh. Ya, naaseh itu artinya apa? Artinya tuh ada 2 pribadi, 2 powers in heaven. Ya, 2 powers in heaven yang mengambil keputusan terhadap bagaimana manusia itu jadi 100%. Nah, sehingga kalau eksegesis bagi orang subordinat ya sangat jelas. Ya, untuk materi itu Tuhan Jehovah ya. Tuhan Jehovah yang memiliki kewenangan ya, karena mereka tahu bahwa Tuhan Jehovah itu memiliki realitas. Ya, memiliki realitas di kitab Ayub ya, duduk di singgasana. Artinya memiliki titik posisi, titik koordinat. Yang namanya titik posisi dan titik koordinat itu apa? Realitas. Lalu kemudian ketika menjadikan manusia itu lucunya itu ya, saya pernah simak ya itu di dalam tafsirnya Rasi itu Yisa itu ya, itu katanya Tuhan Jehovah itu rendah hati ya, ketika menjadikan manusia itu rendah hati di hadapan malaikat begitu. Ya beda dengan eksegesis subordinat itu jelas ya, doktrin paling jelas itu subordinat ya, enggak pernah lika-liku, enggak pernah bulat. Itu bukan rendah hati ya, itu karena minta otoritas terhadap Allah Bapa untuk bagaimana mengisi manusia itu dengan free will ya, karena free will itu bukan kewenangan Tuhan Jehovah realitas, karena free will itu sesuatu yang memiliki dampak, memiliki resiko yang luar biasa. Ya, karena bagaimanapun juga kalau free will ini memiliki dosa dan durhaka dan menentang kehendak Allah, nah itu mendukakan Allah begitu loh, dan konsekuensinya itu neraka. Nah, makanya Tuhan Jehovah, Tuhan pembuat realitas ini ya, pemilik surga dan bumi di mana Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Ya. Dia dulu Tuhan di realitas ya sama, setelah naik ke surga juga sama. Tuhan di dalam realitas. Begitu. Nah, di dalam menciptakan manusia itu naaseh. Ya, kata kerjanya itu ganda. Makanya di dalam terjemahan LAI itu menulis kita. Begitu, padahal nggak ada kita di situ. Itu kan kata kerja menjadikan saja. Tapi kalau menjadikannya itu ganda, itu minimal ada 2 pribadi yang menjadikan manusia. Nah, bedanya kalau versi Yisa atau Yudaisme itu dibacakan Yisa ya. Saya simak sendiri waktu diskusi sama dia ya. Tuhan Jehovah berperilaku rendah hati. Nah, itu bedanya ya, Judaisme dengan orang subordinat. Ya,
subordinat tuh tanpa lika-liku ya. Nggak ada lika-liku, nggak ada bulat, nggak ada. Itu bukan rendah hati, itu minta izin terhadap otoritas Allah Bapa untuk menjadikan manusia yang dari lempung itu komplit dengan free will-nya. Makanya kata kerjanya naaseh. Ya. Dan wajar ketika menciptakan realitas langit dan bumi, ada free will nggak di situ? Nggak ada. Makanya Nabi Yesaya menarasikan itu penuh euforia. Lah kalau kalian itu berpaham Allah Esa, ya, memakai kata kerja naaseh ini bagaimana? Tuhan rendah hati terhadap siapa? Masa rendah hati terhadap dirinya sendiri. Nah, itu eksegesis naaseh ini tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pihak Oneness. Makanya pihak Oneness itu rata-rata pasti dalam konteks naaseh itu pasti ignore ayat ini. Pasti. Ya, kalau nggak ignore ayat ini nggak bisa. Nanti pasti gabrul. Nah, kira-kira begitu Pak Antonius. Makasih. Itu harusnya tanya ke saya itu. Naase itu. Pasal berapa, ayat berapa? Mau sekalian saya jawab nggak? Ya, nanti Pak Pras tolong jawab, Pak. Itu tolong dijawab. Ya. Pasal Oke, berapa? saya udah jawab kamu dulu ya. Oh, sebentar. Jadi saya mau nyimpulkan dulu ya yang tadi Pak Jody ceritakan. Ya, saya tangkap berarti Pak Jody memandang di infallibility ya Pak ya. Artinya Alkitab yang tidak bisa salah. Tetapi terbuka kemungkinan bahwa Alkitab bisa salah gitu ya Pak Jody ya. Alkitab itu Pak, itu ada disebut lensa hermeneutik. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang STT. Begitu. Nah, biasanya mereka itu yang memiliki penekanan Alkitabiah. Ini kata orang STT ya. Itu diprediksi di kemudian hari itu menjadi seorang bidat. Dan rata-rata memang begitu. Kenapa? Karena biasanya tuh memiliki lensa hermeneutik yang lemah. Jadi ayat 1 itu dieksegesis bahkan sampai dicincang. Sehingga dia hanya berpatokan pada ayat itu terus begitu. Nah, terhadap ayat-ayat lain ya ignore. Nah, kira-kira begitu yang dimaksud dengan lensa hermeneutik. Oke, berarti Pak Jody tetap percaya Alkitab yang infallibility yang tidak bisa salah. Begitu ya kira-kira. Oke, makasih. Silakan Pak Pras. Ya, yang pertama pengakuan iman Athanasius. Saya tanggapi dulu. Pengakuan itu dibuat abad ke-6 dalam bahasa Latin, sedangkan Athanasius abad ke-4. Dan gerejanya adalah gereja Yunani yang nggak mungkin dia menulis gitu. Jadi penulisnya udah pseudo. Jadi kemungkinan yang menulis itu nggak selamat gitu. Karena dia nulis yang benar kok bohong gitu. Pakai kata Athanasius. Jadi kalau menurut saya penulis itu harus punya kejujuran. Saya nggak boleh pakai nama Pak Tong gitu. Sekalipun saya menganggap bahwa itu sama dengan acaranya Pak Tong. Ataupun gereja mengumumkan seperti itu padahal bukan tulisannya Pak Tong. Karena Pak Tong orang terkenal, nggak boleh. Kalau menurut saya ya. Nggak tahu zaman dulu tuh kok boleh gitu. Kalau menurut saya kok standar moralnya beda. Kalau menurut saya tetap nggak boleh gitu. Lalu kemudian itu lucu mempertahankan doktrin supaya orang jangan binasa itu dengan cara kredo. Di satu sisi oke lah ya, tetapi sesungguhnya seseorang selamat atau nggak selamat itu harus ngikutin ajaran di dalam tulisan Paulus. Paulus itu suruh orang menguji dirinya, apakah kamu memiliki roh Kristus gitu. Tuhan datang agar manusia beroleh hidup. Hidup itu adalah Yesus Kristus. Jadi kamu memiliki Yesus Kristus gak? Memiliki Roh Kudus gak? Ada pengalaman pribadi gak? Nah, itu penting sekali. Bukan dengan cara
menyocokkan dengan kredo-kredo. Saya nggak menyalahkan ya. Yang Athanasius isinya juga ya ada yang nggak cocok sih. Tetap ada yang nggak cocok. Jadi itu yang terjadi untuk yang pengakuan iman Athanasius. Kemudian kedua, saya jawab dulu tentang Trinitarian dan modalisme. Kalau dikatakan bahwa saya punya trinitas, andai kata ya, trinitas trinitas ekonomis sama dengan Trinitarian. Sama dengan Trinitarian. Lalu pada waktu masuk ke dalam pribadi saya beda, kemudian baru saya modalisme. Lalu kemudian berarti dengan demikian trinitas ekonomis dari Trinitarian, trinitas ekonomis dari Trinitarian sama dengan modalisme dong. Enggak kan? Gitu. Jadi nggak boleh disamakan saya dengan yang oneness gitu atau modalisme, nggak bisa. Kenapa? Karena seolah-olah tetap ada trinitas ekonomis, tetapi trinitas ekonomisnya dibicarakan dalam pengertian yang berbeda gitu. Karena saya tetap bicara tentang trinitas ekonomis dalam posisi itu adalah dalam posisi lebih ke Trinitarian, yaitu karena Bapa bukan anak, anak bukan roh gitu. Nggak pernah saya campur. Cuman pada waktu masuk kepada ontologi di dalam dirinya, nah saya menyalahkan keduanya gitu. Satu pribadi itu salah, tiga pribadi juga salah, kurang tepat itu. Sekalipun saya tidak menganggap itu sebagai bidat keduanya. Kenapa? Loh, Tuhan nggak ngomong kok lu orang tahu, kok lebih pinter daripada yang penulis Alkitab. Gitu. Justru saya merasa kalian ini lebih pinter dari penulis Alkitab. Jadi bisa ngomong bahwa Allah di dalam dirinya mengandung rohnya dan firmannya. Kemudian itu adalah memiliki esensi yang sama, Bapa, Anak, kemudian saling menghuni, gini, ceritanya banyak. Loh, saya nggak mengatakan itu nggak masuk akal ya. Tetapi Alkitab tuh nggak ngomong seperti Jody tadi ngomong itu. Mereka lebih banyak kepada bernarasi bebas. Makanya mereka itu tidak sola scriptura gitu. Saya dalam hal ini saya tidak menghakimi. Saya cuma mengatakan saya tidak dalam posisi membicarakan hal itu. Saya hanya mengatakan itu adalah satu Allah, satu diri yang tidak bisa dihitung dengan satuan. Tentang itu Tritunggal kah, tiga pribadi kah? Menurut saya juga nggak seperti itu. Jadi saya salah dalam menyatakan salah dalam hal itu. Tetapi menurut saya itu ya itu cara bicaranya itu gitu. Justru saya menyalahkan jikalau mengatakan Yesus itu ciptaan dalam keilahian karena itu ada hubungannya dengan keselamatan. Contohnya nih ya, kalau you tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia, kenapa harus dibilang bidat? Karena keselamatan itu ada hubungannya dengan menerima pengakuan dia mati menggantikan kita. Lalu kemudian ada dulu orang mengatakan bahwa Advent itu bidat. Di aspek apa? Yaitu dia mengatakan bahwa keselamatan itu adalah penebusan Yesus plus melakukan sabat. Jadi dia menambahkan seolah-olah menganggap penebusan Yesus itu kurang. Yesus itu menebus itu kurang cukup gitu. Jadi itu penghinaan terhadap penebusan Kristus. Kalau Yesus tebus doang nggak cukup, perlu disunat. Kalau nggak disunat nggak selamat. Ya itu berarti penebusan Yesus nggak cukup. Kemudian you mengakui pengakuan seperti itu, apakah itu sesuai Alkitab? Apakah itu membawa you kepada keselamatan? Apakah itu iman? Nah itu dia. Jadi bidat itu harus ada alasannya. Bukan karena nggak cocok dengan kredonya gua atau pandangan atau gimana. Harus ada hubungannya dengan kenapa itu dibilang bidat gitu. Kalau menurut saya di dunia kekristenan itu sudah terlalu luas ataupun terlalu sempit gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu masalah. Ya demikian jawaban saya. Nanti kalau perlu jawabannya Jody itu yang dibilang apa tuh tadi saya juga lupa. Kita nggak bisa jawab. Baik. Itu yang dijawab Pak Pras yang tadi. Yang halo. Apa tuh? Saya nggak tahu tuh yang jadi ngomong karena saya kelewat ayatnya apa. Ya itu ranah saya menjawab karena itu. Oh ya ranah kamu ya, ya udah itu buat kamu deh. Iya. Bro Tapi itu Daniel,
Halo. Itu masuk di dalam kajian tingkat tinggi, nanti saya kasih kuliah itu. Ya, Bro Jadi Daniel, begini, ya, bisa Gak apa-apa, kita ada kita jilid kedua. Kita nanti bisa jilid kedua. gimana jilid Pak? ketiga. bisa kita cut off di sini sebelum episode Silakan, Pak. 3. Ini sudah 1 jam gitu loh. Iya, silakan Pak. Jadi durasi videonya nggak panjang-panjang. Minta waktu ya kawan-kawan. 10 Pak menit. Rido udah mau nanya itu, tanggung kali. Nanti jadi Diselesaikan aja Pak Rido dulu. gimana? Coba Gimana, ditanya dulu. Oke, Pak Ya Rido. langsung, pertanyaannya langsung aja, jangan penjelasan panjang-panjang, tapi langsung ke pertanyaan karena waktunya Ya, kecil. langsung aja pertanyaannya. Ya. Oke, Pak Rido silakan. oke. Shalom, kedengaran? Kedengeran? Ya, Ya. silakan. Ya, pertanyaan saya mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bagaimana penjelasan Pak Pras dan Pak Jody ini? Itu aja sih. Oh iya, baik. Nanti ditahan ya jawabannya ya. Loh itu kan dari awal, harus kamu dengerin Tidak, dari awal tadi- lagi. Iyalah. Dijawab pendek aja dulu, nanti disambung ke sisi ketiga ya. Aku yang jawab ya, karena jawabanku pendek. Oke, silakan. Allah yang esa adalah Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia mengambil perwujudan dan perwujudannya itu adalah anak Allah. Karena itu yang tidak kelihatan disebut dengan Bapa. Roh Kudus adalah rohnya. Jadi bukan 3 Allah tapi 1 Allah. Gitu. Allah perwujudannya dan rohnya. Di dalam anak dia menjadi imanen dan bisa dekat dengan kita dan melakukan segala pekerjaan penebusan dan penyelamatan. Melalui rohnya dia berhuni di dalam kita untuk memimpin kita, itu kita dan sebagainya gitu. Jadi itu bukan 3 Allah tapi 1 Allah di dalam sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan sebagai ya, adalah Anak, Bapa dan Roh Kudus gitu. Ya, silakan. Udah simple gitu aja. Oke, silakan Bang Jody. Oke, baik. Kalau di dalam doktrin subordinat itu ada 3 lapis. 3 lapis. Lapis yang paling atas itu adalah prima causa dan transenden. Nah, itu Allah Bapa di situ. Allah Bapa itu sebagai prima causa yang transenden. Jadi dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu disebut bahwa Theos ex ho tapanta, atau Allah sumber segala sesuatu. Lalu kemudian tentang anak, ya, anak itu keluar dari Bapa. Ya. Baik Athanasius maupun Arius itu sama, menyatakan ex patri. Jadi dua-duanya itu mengatakan ex patri. Nah, kalau Athanasius itu ex patri natum, kalau Arius itu ex patri begaten. Nah, jadi kalau vektornya Athanasius itu ke arah kanan, ya tetap prima causa dan transenden, jadi ke arah kanan. Kalau vektornya Arius itu ex patri itu begaten atau drop ke lapisan yang lebih bawah, yang kita kenal dengan hipostasis atau realitas. Nah, itu untuk anak ya. Nah, tapi untuk Roh Kudus itu ekporte. Jadi bukan excelton tapi ekporte. Ekporte itu keluar dari dalam. Yang memang sudah ada di dalam diri transendensi Allah itu. Nah, memakai kata kerja ekporte. Ekporte menjadi apa? Di dalam realitasnya Roh Kudus itu menjadi 7 obor Allah. Jadi ekportenya Roh Kudus itu menjadi 7 obor Allah yang ada di depan tahta Allah itu. Nah, kemudian huios atau anak itu exceltonnya itu menjadi apa? Menjadi sosok ya Tuhan Jehovah atau Yesus Kristus itu yang bertahta di realitas surga. Nah, jadi di dalam realitas surga itu Allah Bapa nggak ada. Allah Bapa nggak ada. Karena beliau transenden. Yang ada itu hanya anak Allah yang bertahta, lalu kemudian Roh Kudus dengan 7 obor itu memiliki realitas. Begitu. Nah, itulah struktur ya, struktur dari subordinat. Nah, makanya subordinat itu kadang dijelaskan sebagai doktrin trisaplat.
tiga otoritas dalam satu platform. Nah, sedangkan nama Tritios itu hanya sebagai propaganda ya, supaya mind blowing saja. Nah, kira-kira begitu Pak Rido Agus. Makasih. Oke, thank you Pak Jody. Stop, saya ngomong dikit ya. Sorry, Pak Jody, aku kan belum nanya kamu. Sebenarnya nanti kamu ini, perkataan kamu ini, yang barusan ini, kamu nanti jelasin lagi di part 2, saya akan masuk ke situ. Karena kan saya belum masuk, dan itu menarik sekali karena bagi saya yang seperti itu tidak perlu subordinat dalam pengertian triteos gitu. Sedangkan itu di masalah kita yang utama sebenarnya, bukan masalah yang kita ngomong sekarang ini, malah sebenarnya adalah baru kembangnya. Ya udah, oke, silakan. ditutup dulu Pak Pras. Ya silakan Pak Kris. Nanti baru mau diskusi lanjut. Iya, jadi kita cut off dulu ya episode 2. Jadi kita batasi per 1 jam judul 1 video. Cuma kita tambah episode 1, 2, 3 gitu kawan-kawan ya. Jadi mohon waktu berapa ya? Agak lama juga nih kayaknya. Tempat saya internetnya ngaco ini. Ya lah, pokoknya minta 5 menit lah sampai 10 menit. Yang mau bicara YouTube. silakan bicara. YouTube yang tadi jangan sampai nggak ada suaranya loh Pak Kris. Udah, ya betul. Aman. Ya aman. sekarang bebas kan ya ngomong semua ya. Ya udah. Bebas. Ya. Jadi begini, kalau menjelaskan Bukan, yang aku udah agak capek. Yang terakhir itu sebenarnya sesuatu hal yang seru sekali tuh yang dia bicarakan itu akan jadi tanya jawab yang sangat ini. Tapi kalau bisa di lain kesempatan karena konsentrasi saya agak kurang sekarang. Nanti ada babak kedua. Iya, nggak apa-apa. Ini kita diskusi santai, Pak. Ini nggak apa. Ya. Jadi saya mau bahas dulu nih. Soal yang tadi kan Bang Jody memang bilang bahwa Bapak itu tidak punya realitas konkret karena dia transcendence. Yang memiliki realitas konkret itulah sang anak gitu kan. Roh Kudus juga memiliki realitas konkret karena jelas dikatakan 7 obor itu. Sedangkan anak itu duduk di tahta itu realitas konkret. Dapat dijelaskan, ada penggambarannya. Sedangkan yang ada di yang di transcendence itu nggak bisa digambarkan dengan apapun. Nah, maka itulah yang disebut prima causa, yang tertinggi. Dia yang memberikan kuasa. Jadi sumber segala sesuatu, energi kosmos itu dari sang Bapa ini. Ya. Jadi anak ini dalam menjalankan penciptaannya, ya kan, dalam menciptakan dunia dan segala isinya, itu